Pengertian jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Ciri-ciri jaringan epitel. Pertama, dapat ditemukan di seluruh tubuh. Kedua, bentuk sel penyusunnya bervariasi. Ketiga, tidak terdapat material di antara sel penyusunnya. Keempat, sebagai penutup dan kelenjar. Kelima, tersusun atas sel dan molekul ekstraseluler yang berbentuk matriks. Yang keenam, memiliki sebuah permukaan yang tidak berhubungan dengan jaringan lain. Yang ketujuh, beberapa jenis epitel menunjukkan spesialisasi. Yang kedelapan, karakteristik antara selnya berikatan rapat dan ruang antar sel sangat kecil. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Sifat-sifat jaringan epitel. 1. Terdiri atas selapis atau beberapa lapis sel. 2. Mempunyai sifat regenerasi atau pertumbuhan kembali. Ketiga, umumnya dilengkapi dengan mikrofili, flagella, dan stereosilia. Keempat, bentuk sel penyusunnya bervariasi yang bergantung dari fungsi dan letaknya dalam tubuh. Kelima, terdapat lamina basalis. Berikut ini bentuk dari jenis-jenis jaringan epitel. Jenis-jenis jaringan epitel. 1. Jaringan epitelium selapis. Terdiri atas selapis sel berbentuk pipi. Epitelium tipe ini tipis dan bersifat permeabel atau dapat ditembus untuk dilalui ion terlarut atau difusi. Epitelium pipi selapis ada yang bersifat licin. Yang kedua, epitelium kubus selapis. Terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal yang berperan dalam sekresi dan absorpsi. Ketiga, epitelium silindris selapis. Seperti pilar-pilar yang berhimpitan tegak lurus dengan inti yang tampak lonjong atau oval agak proksimal terhadap membran basal. Keempat, jaringan epitelium berlapis yang paling tebal dan paling sesuai untuk fungsi perlindungan. Tipe ini membentuk epidermis kulit bagian dalam mulut, esofagus, dan vagina. Yang kelima, epitelium kubus berlapis. Jenis ini hanya ada di saluran besar dari beberapa kelenjar, misalnya kelenjar susu, kelenjar ludah, dan pangkal esofagus, dan berperan sebagai sekresi. Yang keenam, epitelium silindris berlapis. Jarang sekali ditemukan dalam tubuh. Contoh terdapat pada bagian cavernosum dari uretra, faring, epiglotis, serta pada saluran pelepasan yang besar. Yang ketujuh, epitelium silindris berlapis semu bersilia. Terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Misalnya, kotoran atau debu tidak akan masuk ke dalam paru-paru karena digerakkan oleh silia pada sel-sel saluran pernapasan. Jaringan ini terdapat pada saluran pernapasan, rongga hidung, dan saluran telur. 8. Epitelium transisi. Terdiri atas berlapis-lapis sel, akan tetapi sel-sel penyusun jaringan ini selalu berubah-ubah bentuknya. Pada keadaan tegang, sel-sel tersebut berbentuk lebih pipi dan panjang. Pada keadaan normal atau saat sedang berelaksasi, sel-selnya berbentuk bulat dan besar. Jaringan ini terdapat pada kandung kemih, saluran uretra, dan ginjal. Yang kesembilan, epitelium kelenjar. Tersusun atas beberapa jaringan epitel. Epitel kelenjar berfungsi dalam penyerapan atau absorpsi dan menyekresikan senyawa kimia. Jaringan epitelium pada hewan invertebrata. Yang pertama itu porifera, hanya tersusun atas sel-sel yang membentuk jaringan. Kemudian colenterata. Colenterata memiliki sel-sel yang dihubungkan dalam jaringan. Colenterata memiliki otot, sistem saraf, dan beberapa mempunyai indera. Kemudian echinodermata. Pada beberapa jenis bintang laut, rangka dalamnya berupa tulang-tulang kecil dengan bentuk yang sangat variatif. Di sebelah rangka dalam terdapat xilom yang dibatasi oleh jaringan epitelium bersilia. Yang selanjutnya Annelida. Annelida memiliki jaringan epitel selapis pada permukaan tubuhnya yang ia gunakan sebagai alat difusi karena tidak memiliki organ khusus yang dirancang khusus untuk pertukaran gas. Yang selanjutnya Platyhelminthes. Jaringan epitel pada Platyhelminthes hampir sama dengan Annelida, yaitu pada permukaan tubuhnya tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi, jadi difusi dilakukan pada permukaan tubuh. Yang selanjutnya Moluska. Pada cangkang moluska terdapat mantel yang terletak di bawah nakreas
yang terdiri atas sel-sel nakreas, jaringan ikat, dan jaringan epitelium yang bersilia. Berikut fungsi jaringan epitel, yaitu sebagai pelindung, sebagai penerima impuls, sebagai alat sekresi, sebagai alat ekskresi, sebagai alat absorpsi, sebagai alat penyaring atau filtrasi, dan sebagai alat difusi. Jaringan ikat pada hewan. Contoh hewan yang memiliki jaringan ikat: taripang memiliki kolagen, merupakan jenis protein yang berfungsi sebagai jaringan ikat dan berperan penting dalam pembentukan lapisan kulit. Pengertian jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat, menghubungkan, serta menyokong jaringan tubuh lainnya. Jaringan ikat pada hewan disebut pula sebagai jaringan penghubung dan untuk menjalankan fungsinya, jaringan ikat berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embrional mesoderm. Fungsi jaringan ikat. Adapun fungsi jaringan ikat pada hewan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyambung dan mengikat satu jaringan dengan jaringan yang lain. Misalnya pada tendon sebagai jaringan tebal yang menghubungkan tulang dengan jaringan otot. Yang kedua, membentuk struktur tubuh, misalnya jaringan ikat tulang. Yang ketiga, jaringan ikat dapat melindungi organ dengan membungkusnya seperti pleura yang membungkus paru-paru. Yang keempat, menyimpan energi seperti jaringan ikat lemak. Yang kelima, mengangkut zat-zat pada tubuh seperti jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Yang keenam, melakukan pertahanan tubuh dalam melawan serangan bibit penyakit seperti jaringan ikat darah yang mengandung sel-sel darah putih sebagai penghasil antibodi. Jenis-jenis jaringan ikatan pada hewan. 1. Jaringan ikatan longgar yang berfungsi membentuk organ dalam dan menghubungkan elemen dari saluran jaringan lain. 2. Jaringan ikatan pada atau disebut juga dengan jaringan kolagen yang dapat menghubungkan suatu organ dengan organ lainnya. 3. Jaringan ikatan penyongkok yang berfungsi untuk menyongkok tubuh, terdiri dari dua macam, yaitu jaringan tulang rawan cartilage dan jaringan tulang kerosoton. 4. Jaringan ikatan cair, yaitu jaringan yang sel penyusunnya berupa larutan yang terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa getah bening.